Salam sejahtera saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali panjatkan kepada Allah atas kehidupan yang boleh Dia anugerahkan bagi kita semua. Sehingga pada hari ini, di hari Minggu, tanggal 11 Oktober di tahun 2020, kita diberikan kesempatan dalam satu perjumpaan untuk kita bersama-sama menghayati sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari kitab Hosea. Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kehidupan yang Kau telah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas segala anugerah dan berkat yang Kau telah limpahkan bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama menghayati makna kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah dalam permohonan kami kepada-Mu, anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar lewat firman yang kami akan baca, kami dengar dan renungkan, dimampukanlah kami untuk dapat memperlakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga berkata demikian bagi kita. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh dapat melakukan firman itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan saya percaya selalu tetap mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang tidak pernah tidak melakukan kesalahan di dalam kehidupan ini. Saya dan saudara pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kekeliruan, pasti pernah melakukan sesuatu yang bisa saja membuat orang lain menjadi tidak nyaman, membuat orang lain menderita, membuat orang lain harus merasakan suatu tindakan sikap yang tidak baik yang kita pernah lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang terpenting adalah bukan ketika kita melakukan kesalahan karena kita pernah melakukan kesalahan. Sebaliknya, yang terpenting adalah bagaimana ketika saya dan saudara menyadari melakukan satu kesalahan dan kita mengakui atas kesalahan, atas kekeliruan yang kita telah lakukan dan kerjakan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah fungsi keberadaan kehidupan kita bersama dengan orang lain, di mana dalam keberadaan kita bersama dengan orang lain, kita harus hadir, kita harus ada untuk menjadi bagian yang mendatangkan hal-hal yang baik. Kita mengingatkan, kita diingatkan oleh orang lain untuk melakukan apa yang baik. Kita diingatkan dan kita juga dapat mengingatkan orang lain untuk dapat memperbaiki apa yang salah dan mengarahkan apa yang baik
yang harus dilakukan. Inilah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga yang telah kita baca dan kita dengar tadi, di mana latar belakang kitab ini dalam kitab Hosea adalah satu kisah yang menceritakan kehidupan umat Allah, kehidupan bangsa Israel, di mana kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan yang jauh dari ketaatan, jauh dari kepatuhan kepada Allah. Umat Tuhan kala itu hidup dengan kebanggaannya tanpa mengandalkan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Nabi Hosea ketika ada dalam kehidupan umat Allah, kehidupan yang di dalamnya umat Allah, bangsa Israel, mereka hidup dalam kehidupan beriman yang mengalami kemunduran atau kehidupan yang jauh dari apa yang semestinya mereka tunjukkan dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Kehidupan yang harus mereka nampakkan, kehidupan yang harus mereka perlihatkan dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang benar bersama dengan Allah. Tetapi inilah sebaliknya keadaan yang terjadi. Nabi Hosea ada di sana dalam situasi kondisi sebagaimana yang saya katakan tadi. Umat Allah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka merasa bangga atas apa yang telah mereka lakukan, yaitu hidup yang jauh dari kehendak Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi, dalam kondisi inilah maka Allah menempatkan Hosea sebagai seorang nabi, di mana kita tahu tugas dari seorang nabi adalah dia menyampaikan, dia menyerukan, dia memberitakan, dia menasihatkan apa yang datang dari Allah untuk ia sampaikan dalam hidup bersama dengan umat yang ditempatkan Allah pada saat itu. Nabi Hosea hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang telah melupakan Allah, dan Nabi Hosea hadir untuk kembali mengingatkan umat ini, mengingatkan bangsa ini agar mereka kembali dalam perjalanan kehidupan yang benar, dalam kehidupan yang baik. Mereka kembali ada dalam satu pengakuan tentang siapa Allah yang telah membimbing, yang telah menuntun, menyertai dan memberkati mereka. Bahkan lebih daripada itu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam keberadaannya sebagai seorang nabi yang ditempatkan di tengah-tengah umat Allah, Nabi Hosea menghendaki atas bangsa Israel, umat Tuhan ini, mereka menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mereka menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah, dan akhirnya mereka kembali dalam kehidupan, dalam persekutuan yang baik, dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hal ini dilakukan oleh Hosea dalam kehendak Allah tentunya, semata-mata untuk menunjukkan dan memperlihatkan tentang kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan, kasih setia Allah yang tidak pernah berubah di tengah-tengah bangsa Israel yang pada saat itu mereka tidak menunjukkan ketaatan, mereka tidak menunjukkan kehidupan yang benar kepada Allah. Hosea hadir untuk memperlihatkan sikap Allah yang sabar. Hosea hadir di tengah-tengah umat Tuhan untuk memperlihatkan tentang Allah yang Maha Pengasih dan selalu menepati akan janji yang telah ia sampaikan.
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang di dalamnya berisikan tentang ajakan dari seorang Nabi Hosea kepada umat Tuhan untuk mereka melakukan apa yang disebut dengan pertobatan atas perbuatan yang tidak layak yang telah mereka lakukan, umat Tuhan bangsa Israel lakukan terhadap Allah. Hosea mengingatkan kepada bangsa Israel tentang siapa Allah. Allah yang telah menyelamatkan mereka, Allah yang telah menuntun mereka, Allah yang telah memberkati mereka, bahkan Allah yang mengobati mereka, Allah yang mengingatkan mereka. Itu yang kita temukan, yang kita baca dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hosea juga mengajarkan kepada umat Tuhan supaya mereka kembali membangun persekutuan yang benar, kembali membangun persekutuan yang baik bersama dengan Allah. Hosea memberikan juga satu keyakinan kepada umat Tuhan ketika mereka kembali dalam persekutuan yang baik, merajut hubungan yang benar bersama dengan Tuhan, membangun persekutuan yang baik dalam persekutuan yang di dalamnya Allah hadir di tengah-tengah mereka, maka tak kala mereka melakukan itu, tak kala mereka menunjukkan itu dengan kesungguhan, dengan kepatuhan, dengan sendirinya Allah akan menunjukkan anugerah, Allah akan menunjukkan, Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah Allah lakukan dalam kehidupan umat Tuhan pada masa-masa yang lalu. Perbuatan tentang apa? Perbuatan tentang kasih setia Allah, perbuatan tentang penyertaan Allah, perbuatan tentang berkat Allah, perbuatan tentang anugerah Allah yang akan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, yang dilambangkan, yang disampaikan oleh Nabi Hosea dengan memberikan perumpamaan seperti air hujan yang turun membasahi bumi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disampaikan oleh Hosea supaya umat Tuhan mereka berbalik dari perbuatan yang tidak baik dan melakukan perbuatan yang baik seperti Allah kehendaki, atau dalam pemahaman kita yang kita sebut dengan pertobatan. Saudaraku yang dikasihi dan tentunya tetap mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah suatu tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu kesadaran di mana mereka telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan mereka berupaya untuk kembali melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini tandanya bahwa terang firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita semua, di mana kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita diingatkan dan selalu diajarkan untuk bagaimana kita melakukan, mengerjakan, menjalankan kehidupan ini dalam dasar hidup yang baik bersama dengan Allah. Dan ketika kita pun pada kenyataannya melakukan hal yang tidak baik, maka kita kembali disadarkan lewat orang-orang lain, sama seperti Hosea menyadarkan dan mengingatkan bangsa Israel. Kita pun disadarkan dan diingatkan Allah melalui orang lain, melalui orang yang ada di sekitar kita, bahkan melalui hal-hal yang terkadang tidak dapat kita duga. Ini apa? Semata-mata untuk mau menunjukkan tentang kasih Allah yang menginginkan dan mengharapkan supaya kita hidup dalam kehidupan yang benar. Kita berbalik untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Yang Allah kehendaki adalah ketika saya dan saudara, kita ada dalam pengakuan, kita ada dalam penyesalan, dan kita mau ada dalam pertobatan. Pertobatan untuk hidup, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah pembelajaran dari kitab Hosea mengingatkan kita untuk kita terus ada dan berjalan dalam apa yang Allah kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, mengingatkan bagi kami untuk apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan berikan. Mampukanlah kami untuk juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, jaga kesehatan, dan biarlah Tuhan memampukan kita untuk berjumpa pada pekan yang akan